Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik juara. Masih semangat ya? Setelah kemarin kita belajar bersama tentang teks anekdot, ya, baik itu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Pada pertemuan kali ini kita akan latihan ya, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa, silakan terlebih dahulu bisa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru yang akan saya sajikan. Oke, ya siap ya? Yang pertama, ya, teks 1. Dosen yang juga menjadi pejabat, ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono membuka percakapan. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Udin menjawab, begitu saja diperhatikan si Ton. Kemudian Tono menjawab kembali, ya, Udin tahu sebabnya. Udin mencoba menjawab pertanyaan Tono. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono kemudian menimpali jawaban. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Dengan kebingungan, si Udin menjawab, loh, apa hubungannya? Tono menjawab, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian Udin bingung dengan apa yang disampaikan oleh si Tono. Ya, itu teks anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Ya, oke. Untuk menentukan strukturnya, tentu saja kita harus tahu dulu kemarin struktur teks anekdot ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama abstraksi, kemudian orientasi, ya, kemudian krisis, kemudian reaksi, dan juga koda. Ya, ada 5 ya. Yang pertama, yang termasuk abstraksi mana? Ya, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Abstraksi, pengenalan sebuah cerita, awalan, pendahuluan, ya, itu namanya abstraksi. Abstraksi ini dalam teks anekdot boleh ada ataupun tidak wajib ya. Kemudian yang kedua, orientasinya mana? Ya, orientasinya percakapan, ya, dialog 1 dan 2, ya. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Itu namanya orientasi ya. Pengenalan tokoh, tokohnya siapa saja, alurnya seperti apa, latarnya di mana, ya, itu namanya orientasi. Setelah orientasi, struktur yang ketiga merupakan krisis, ya. Krisis di sini merupakan apa kemarin? Ya, pemunculan suatu konflik ataupun masalah, ya, yaitu pada dialog nomor 3, 4, dan 5. Itu yang namanya krisis. Kemudian lanjut untuk struktur yang keempat, yaitu reaksi, ya. Reaksinya Udin, ya, loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, reaksi di sini yang berisi sesuatu yang unik, menarik, dan mengesankan. Dan struktur yang terakhir yaitu koda. Ya. Ya, koda merupakan suatu amanat atau pesan moral, ya. Biasanya koda di sini tersirat, ya, bukan tersurat, tidak ada dalam teks, tapi kita harus mengambil hikmah atau pesan moral dari cerita tersebut. Kodanya apa? Pesan moralnya, sebagai seorang pejabat tentunya kita tidak boleh gila jabatan, ya, karena pasti suatu saat juga akan
digantikan oleh orang lain. Di sini takut kursinya diduduki orang lain. Artinya takut jabatannya direbut atau digantikan oleh orang lain. Kita tidak boleh seperti itu ya ketika besok menjadi seorang pejabat. Oke, paham ya sampai di sini? Lanjut pada pembahasan yang kedua, ya. Teks 2. Judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ini berbentuk narasi ya. Kalau tadi dialog, sekarang narasi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar? Teriak jaksa. Bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang sang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, itu ya yang namanya teks anekdot. Ya, unsur kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat masa lampau atau peristiwa yang telah sudah terjadi. Nah, kalimatnya ini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ya, pada puncak pengadilan korupsi politik. Peristiwanya sudah terjadi ya. Oke. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimatnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, tentu saja jaksa dan juga saksi ya atau mungkin terduga itu sudah mengetahui sebenarnya. Nah, itu artinya kalimatnya itu tidak membutuhkan jawaban ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan peristiwa masa lampau atau konjungsi temporal. Di sini konjungsinya apa? Akhirnya ya, selain akhirnya yang termasuk konjungsi temporal itu bisa setelah, sesudah, sebelum, lalu, selanjutnya, berikutnya, ya itu namanya konjungsi yang menyatakan peristiwa yang menunjukkan waktu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Ya, kata kerja aksi artinya melakukan tindakan. Saksi menatap, ya, menatap melakukan tindakan menatap, ya, tatap. Kemudian menyerang, ya, melakukan tindakan serang. Ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah, contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ya. Kemudian menggunakan kalimat seru, oh maaf. Itu kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Ya, paham ya sampai sini? Kakak ingatkan kembali, silakan jika bermanfaat bisa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa ya. Kakak akhiri perjumpaan kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.